Halo Studi Lovers, hubungan Indonesia dan Rusia bukan sekedar relasi bisnis antar dua negara, melainkan persahabatan erat layaknya dua bersaudara yang sudah berlangsung selama 77 tahun sejak era Presiden Soekarno. Nah, karena itu bisa dikatakan di Studi Lovers bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia telah terjalin lama. Persaudaraan yang terjalin antara kedua negara ini terus berlanjut di era Presiden Jokowi dan Presiden Putin. Hubungan baik kedua negara diwujudkan melalui beberapa proyek kerjasama. Kira-kira apa saja ya bentuk kerjasama kedua negara tersebut? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Eits, tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Proyek kerjasama pembangunan kilang minyak di Tuban. Studi Lovers, seperti dilaporkan The Straits Times, Indonesia dan Rusia bergerak maju dalam proyek pembangunan kilang BBM raksasa di Tuban, Jawa Timur. BUMN Pertamina dan BUMN Rosneft Rusia masuk tahap berikutnya untuk melanjutkan proyek pembangunan kilang yang akan memproduksi bahan bakar dan bahan baku industri petrokimia. Seperti diketahui nih Studi Lovers, Rosneft adalah salah satu raksasa BUMN Rusia. Nah, kedua BUMN tersebut nih Studi Lovers sebelumnya telah membentuk perusahaan patungan berbasis di Jakarta, PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia yang akan mengelola New Grass Refinery Road atau NGRR di Tuban, Jawa Timur dan memiliki produksi 229.000 barel bensin, solar dan bahan bakar jet per hari. Saham kilang minyak dan petrokimia kerjasama Rusia-Indonesia ini nih Studi Lovers, yakni 45% dimiliki Rosneft dan 55% untuk Pertamina. Proyek ini diperkirakan selesai pada tahun 2026 mendatang. Nah, proyek ini tentu akan sangat membantu Indonesia ya Studi Lovers, terutama dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar impor yang harganya terus meningkat. Proyek kerjasama kereta api di ibu kota negara Nusantara. Studi Lovers, Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan kerjasama dalam pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Putin saat berjumpa dengan Presiden Jokowi pada bulan Juni 2022 lalu. Nah, Presiden Putin menawarkan untuk menggarap jaringan kereta di IKN. Bahkan Presiden Putin menyodorkan Russian Railways, perusahaan pelat merah Rusia untuk menggarap proyek tersebut kepada Presiden Jokowi. Dalam rencana besar pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur nih Studi Lovers, pemerintah Indonesia memang menyiapkan rencana pembangunan jaringan kereta. Menurut juru bicara tim komunikasi rencana pemindahan IKN, Sidik Pramono, kemungkinan Rusia bisa menggarap rencana perkeretaapian yang tertuang dalam Perpres 64 tahun 2022. Sidik sendiri mengaku sampai saat ini pihaknya masih menunggu diskusi teknis lebih lanjut soal tawaran dari Rusia. Katanya pemerintah pasti akan membuat rencana kereta api di IKN dalam Perpres 64 tahun 2022 sebagai patokan kerjasama dengan Rusia. Semoga kerjasamanya lebih banyak menguntungkan Indonesia ya Studi Lovers. Proyek kerjasama di sektor pertanian. Studi Lovers, Indonesia dan Rusia juga menjalin kerjasama di sektor pertanian yang meliputi kerjasama teknis, riset, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan promosi bersama, serta peningkatan investasi. Indonesia dan Rusia nih Studi Lovers sedang menyusun Memorandum of Understanding atau MOU bidang pertanian. MOU ini sangat penting loh bagi kedua negara sebagai payung hukum untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan kerjasama di sektor pertanian. Nah, menurut data yang dihimpun nih Studi Lovers, ekspor utama produk pertanian Indonesia ke Rusia yaitu kelapa sawit senilai 467 juta US dollar, kelapa senilai 40 juta US dollar, kakao senilai 39 juta US dollar,
kopi senilai 37 juta US dollar, dan karet senilai 32 juta US dollar. Sementara itu, impor utama Indonesia dari Rusia yaitu gandum senilai 16 juta US dollar, ketumbar senilai 6 juta US dollar, gula tebu senilai 2 juta US dollar, obat hewan senilai 3 juta US dollar, dan sayuran olahan senilai 70.000 US dollar. Kata Duta Besar Rusia, YM Lyudmila Georgievna Verobieva, Indonesia dan Rusia memiliki perbedaan musim dan kondisi alam, sehingga sumber daya alam yang dihasilkan dapat saling melengkapi satu sama lain. Seperti Rusia membutuhkan palm oil produk Indonesia dan sebaliknya, Indonesia membutuhkan gandum dari Rusia. Nah, kerjasama ini terlihat saling menguntungkan ya, Study Lovers. Proyek kerjasama nuklir di Indonesia. Study Lovers, Presiden Rusia menawarkan kerjasama untuk menggarap proyek nuklir di Indonesia. Nah, hal ini disampaikan kepada Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan ke Moskow dalam rangka misi perdamaian 1 Juli 2022 lalu. Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, menyatakan bahwa tawaran Presiden Putin untuk mengembangkan PLTN di Indonesia layak diterima. Menurutnya nih, PLTN dapat melengkapi bauran energi baru terbarukan atau EBT, pembangkit listrik di Indonesia. Meskipun demikian nih, Study Lovers, sebelum kerjasama Indonesia dan Rusia itu direalisasikan, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Energi Nasional atau DEN harus mengubah kebijakan energi nasional atau KEN yang semula menempatkan nuklir sebagai alternatif akhir menjadi energi prioritas. Presiden Putin nih juga menambahkan, Rosatom State Corporation mempunyai pengalaman, kompetensi, dan keandalan teknologi dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Rosatom saat ini menggunakan teknologi nuklir generasi terbaru, tipe reaktor VVER 1200 dengan teknologi Generation 3+ yang merupakan pertama di dunia, dengan masa operasi selama 60 tahun. Wah, canggih ya, Study Lovers! Oke deh, Study Lovers, itulah tadi informasi tentang beberapa proyek kerjasama terbesar antara Indonesia dan Rusia. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!